Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Sahabat-sahabatku, di tangan saya ada kitab Hasyiyah I'anatul Talibin juz awal yang ditulis oleh Sayyid Bakri Syata Ad-Dimyati rahimahullah beserta hamishnya, yakni kitab Syarah Fathul Mu'in dan matannya kitab Qurratul Ain yang ditulis oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari rahimahullah. Kitab ini menjelaskan tentang ilmu fikih dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kita buka halaman 23 dan ini adalah video yang ke-97. Kita lanjutkan ke tanbih man mata wa alaihi salatu fardin lam tuqda wa lam tufda anhu. Kita bacakan Fathul Mu'in terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Tanbih ay hadza tanbih, ini adalah suatu pengingat, sebuah warning. Man mata, man siapa saja, mata yang wafat, siapa man, kita jadikan di sini mannya man syartiyah. Man siapa saja, mata yang wafat, meninggal, siapa man, wa alaihi, halnya yaitu tetap wajib atas man tersebut salatu fardin, adapun salat fardu. Jadi di suatu desa ada seseorang yang semasa hidupnya sering banget meninggalkan sholat fardu 5 waktu ya. Kadang sengaja, kadang emang males, kadang emang sibuk. Ketika dia wafat, timbul pertanyaan apakah sholatnya ini wajib dibayarkan atau tidak. Jawabannya adalah lam tuqta, maka tidak perlu diqadha. Apa sholatu fardin, walam tufda, dan tidak perlu dibayarkan fidyah oleh anaknya atau yang mewakili ya, walam tufda, dan tidak perlu dibayarkan fidyah. Apa itu sholatu fardin anhu, dari man mata ya. Itu qaulul jumhur, simpel saja. Lianna salat ibadatun badaniyah, salat itu hukumnya ibadah yang bersifatnya ibadah badaniyah, kemudian hukumnya juga fardu ain. Jadi la tanubu al-ibadatu anha, harus personnya yang mengerjakan, tidak bisa diwakilkan. Jadi la tanubu al-ibadatu anha, tidak bisa digantikan. Itu adalah qaulul jumhur. Nanti ada muqabilnya menjadi 3 qaul ya. Qaul yang kedua adalah tuqdo walam tufda, qadha saja salatnya ya, tidak mengapa, siapa tahu pahalanya nanti sampai ke dia, tapi kalau untuk bayar fidyah tidak perlu. Itu pendapat yang kedua. Nah, bagaimana cara mengqadha salat? Siapa yang akan melaksanakannya? Itu jalurnya ada 2, bisa tabarruk, artinya ikhlas saja, misalnya anaknya bayar ya. Kalau misalnya anaknya belum bisa melaksanakan, maka ambil saja dari tirkahnya. Jadi mengqadha salat ini cabangnya ada 2 ya, ada tabarruk dan ada lewat tirkah. Dan tabarruk ini dipelopori oleh Imam Taqiyuddin As-Subki. Kemudian nanti yang lewat jalur tirkah atau harta peninggalan mayit, bayar orang untuk bayar qadha salat, ini dipelopori oleh pendapat dari Ibnu Barhan. Dan yang qaul ketiga itu lam tuqda wa tufda,
Jadi udah nggak usah dikodok, tapi bayar fidyah saja biar simpel, 1 hari itu 1 mud. Ini qaul dari ashabus Syafi'iyah. Kita lanjutkan. Wa fi qaulin, dan yaitu tetap dalam satu qaul, innaha, adapun lafad innaha. Wa fi qaulin annaha, ini pakai fathah ya, annaha, karena dia menjadi mubtada ya, mahal rafa. Wa fi qaulin, ini jar majrur, khobar muqaddam, annaha jumlah anna isim dan khobarnya di mahal rafa menjadi mubtada muakhar. Kita ulangi, wa fi qaulin annaha tuf'alu anhu. Wa fi qaulin, dan yaitu tetap di dalam satu sudut pandang yang lain dalam mazhab Syafi'i, annaha, adapun sesungguhnya salatu fardin, yaitu tuf'alu, dikerjakan, apa salatu fardin, anhu, atas nama si mayit, man mata. Pendapat yang kedua yaitu tuqdo walam tufda, kodok saja ya, siapa tahu nanti pahalanya nyampe, sesuai akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Auso, apakah berwasiat, berpesan siapa man mata, biha, dengan itu, salatu fardin amla, atau tidak berwasiatnya. Auso biha amlam yusi, jadi baik dia berpesan atau tidak, hendaknya ini pihak keluarga, terutama anak atau yang mewakili, berinisiatif supaya qodoklah sholat ini. Diperkirakan saja. Haka, telah menghikayatkan, menceritakan kepada itu qaul siapa, Al-Abbadi, Imam Abbadi, ani Syafi'i, yang diterima dari Imam Syafi'i. Ini ada Imam Al-Abbadi, nama beliau adalah Abu Asim Al-Abbadi, lahir pada tahun 375 Hijriah dan wafat pada tahun 458 Hijriah. Jadi masih berdekatan zamannya dengan Imam Syafi'i. Itu maksud daripada hakahul Abbadi ani Syafi'i li khobarin, karena memang ada hadis fihi, tentang itu qaul. Jadi qodok solat tersebut, tapi tidak perlu fidyah. Wa fa'ala, dan telah mengerjakan, bihi, dengan itu qaul, siapa, As-Subki, Imam As-Subki. Di sini ayahnya ya, Taqiyuddin As-Subki. An ba'di aqaribihi, dari sebagian kerabat-kerabatnya As-Subki. Kita kenalan dulu dengan keluarga As-Subki. Di sini ada ayahandanya bernama Taqiyuddin As-Subki. Nama lengkapnya adalah Ali bin Abdul Kafi As-Subki Al-Ansari. Beliau masih berasal dari qabilah Khazraj. Keluarga besar ini As-Subki berasal dari Al-Ansari, para penolong sahabat Ansor dari qabilah Khazraj, yang lahir ayahanda ini pada tahun 756 Hijriah. Lahirnya ya, lahir pada tahun 683. Kita ulangi, Taqiyuddin As-Subki lahir pada tahun 683 Hijriah dan wafat pada tahun 756 Hijriah. Beliau punya anak 2, yang sulung namanya Bahauddin As-Subki, lahir pada tahun 719 Hijriah dan wafat pada tahun 773 Hijriah. Kemudian Bahauddin As-Subki punya anak namanya Tajuddin As-Subki. Nama lengkap Tajuddin As-Subki adalah Abu Nasr Tajuddin Abdul Wahab bin Ali bin Abdul Kafi As-Subki Al-Ansari, yang lahir pada tahun 727 Hijriah dan wafat pada tahun 771 Hijriah. Jadi ada selisih 8 tahun Tajuddin dengan Bahauddin, di mana Bahauddin lahir pada tahun 719 dan Tajuddin lahir pada tahun 727 Hijriah.
Di sini Imam As-Subki atau Taqiyuddin As-Subki mengamalkan salah satu qaul dalam mazhab Imam Syafi'i yang menyatakan ketika si mayit semasa hidupnya sering meninggalkan sholat, maka kewajiban keluarga, terutama anak atau yang mewakili, itu ikhlas karena Allah, tabarru' jalurnya, membayarkan atau melunasi hutang sholat fardu tersebut. Kita ke Hasyiah I'anatul Talibin. Qauluhu tanbihun man mata ila akhirih. Adapun dauhnya musannif Syekh Zainuddin Al-Malibari, tanbih man mata. Zakara telah menceritakan siapa asyarihu syarih, yakni Syekh Zainuddin Al-Malibari, hadal mabhatha kepada bahasan ini, fi babis saumi oleh zakara fi babis saumi di bab puasa. Kan ke nu leuwih leluasa mah bahasanna ke di bab puasanya. Bi absato kalawan anu leuwih lega, leuwih luas, mimma tinimbang kajian huna anu di dieu pisannya neta bab salat. Wa yasunu jeung sae pisan naon anadzkurahu nyaeta nutur abdi sadaya kami hu kana eta si hadzal mabahats huna di dieu bab salat, ta'jilan karena gegeraan lil faidati pikeun ngalap faidah. Nya sae pisan saur Said Bakri Ad-Dimyati anjeunna nyarios yahsunu an nadzkurahu huna ta'jila lil faidah, nya ayeuna pisan nya langkung cepat langkung sae. Wa nasu ibaratihi jeung ari nas ibaratna eta si hadal mabhats ya hunaka di ditu bab saum teh nyaeta faidatul lapan faidah. Man ari sing sahajal ma eta mata maut sa'man wa alaiha barina tetep, barina eta tetep kasih man sholatun ari sholat, pala qada amakan ta aya qada eta maujud ala pidiata sareng ta aya pidiah eta maujud. Tayeu mazhab di jumhur ulama Syafi'iyah. Pendapat nu kadua wa fi qaulin jeung eta tetep dina hiji pendapat kajamin anu disatujuan ku sabagian atau mujtahidin sakajamin seperti sagolongan jalmi-jalmi mujtahidina anu ijtihad sadayana. Annaha ari lafaz annaha ieu khabar muqaddam, fi qaulin ieu mubtada muakhar, khabar anna. Jadi anna isimna jeung khabarna teh di mahal rupa jadi mubtada ya. Annaha sanyana salat fardu eta tuqdo di kodoan naon eta salat fardu anu ti si mayit li khabaril Bukhari karena aya hadis ti Imam Bukhari wa ghairi jeung saliyana Imam Bukhari. Wa min sama jeung tina arah-arah eta aya hadis ti Imam Bukhari ihtarahu tos milih kana eta qaul saha jam'un sebagian gedena nya lolobana min aimatina anu tetep di pirang-pirang imam urang sadayanya eta mazhab Syafi'i, wa para jeung tos midamal bihi kalawan eta qaul saha As-Subki Imam Taqiyuddin nya Taqiyuddin As-Subki an ba'di aqrabi ti sapalih kerabatna eta si Imam As-Subki. Pendapat kedua. Pendapat katilu kumaha wa naqala jeung parantos nukil sah Ibnu Barhan anil qadimi ti qaul qadim Imam Syafi'i annahu naun anu dinukil teh nyaeta annahu kana sanyana kalakuan eta yalzamu wajib al waliya ka si walinya mayit nya terutamina anakna nya atawa si wakil gagantina naon anu wajib teh an yusollia anhu kasaumi in kholafa eta ge lamun ninggalkeun si mayit teh tirkatan kana harta warisan. Naon anu wajib teh an yusollia yen ta salat kitu saha si wali anhu ti atas nama mayit kasaumi halna tetep seperti puasa. Jadi salat eta dikiaskeun kana puasa. Lamun puasa mayit aya nu tinggaleun misalna puasa Ramadan maka eta kudu dibayarkeun ku si wali ku anakna nya minangkana mah kitu. Jadi salat dikiaskeun kitu. Wa fi wajhin alaihi katsiruna min ashabina annahu yut'imu an kulli salatin muddan.
wa fi qaulin ieu kaul ka dua kennya tapi nama kena kaul katilu nya Ibnu Barhan ya. Ibnu Barhan teh nyaeta wa fi qaulin ka jam'i tuqtu anhu li khabaril Bukhari wa naqala Ibnu Barhan. Ieu kaul kadua keneh tapi nganggona tirkahnya. Cuman jalurna di dieu teh nyaeta tabarru di sini. Wa naqala Ibnu Barhan, kalau As-Subki itu tabarru, kalau Ibnu Barhan ini jalurnya adalah tirkah. Kita ulangi dengan bahasa Indonesia ya, bahasa kepohoan. Qauluhu adapun dawuhnya musannif yakni Syekh Zainuddin Al-Malibari tanbihun ay hadza tanbih. Man mata tegasnya lafaz man mata ila akhirih, yaitu zakara telah menceritakan siapa asy-syarihu syarih yakni Syekh Zainuddin Al-Malibari hadzal mabahatha kepada kajian ini yakni man mata wa alaihi salatu fardin, orang wafat kemudian punya hutang salat fardu. Fi babis shaumi oleh dzakara fi babis shaumi di bab saum bi absatu dengan yang lebih luas mimma daripada materi huna yang di sini hadzal mabhas bab salat. Jadi bab saum Syekh Zainuddin Al-Malibari menyatakan kajian yang lebih luas tentang man mata wa alaihi salatu fardin. Akan tetapi dari inisiatifnya Sayyid Bakri Syata Ad-Dimyati, beliau mencantumkannya di sini. Wa yahsunu, dan alangkah indahnya apa an nadzkurahu, bahwasanya kita membahas kepada itu hadzal mabahats huna di sini fi babis salat ta'jilan, karena mempercepat lil faidati kepada faidah supaya lebih cepat lebih baik. Wa nasu ibaratihi, dan adapun nas atau kepastiannya ibarah bahasa dari itu hadzal mabhats hunaka di sana bab saum, yaitu faidatun lafaz faidah. Faidatun ay hadhihi faidah, ini ada suatu faidah. Man mata wa alaihi salatun, man siapa saja, mata misalnya si Zaid, mata yang wafat siapa Zaid, wa alaihi halnya tetap yaitu wajib atas Zaid salatun, adapun salat fardu. Zaid wafat kemudian punya hutang salat fardu. Ini qaulul jumhur simpel, fala qada'a, maka tidak ada qada yaitu maujud, wala fidyata, dan tidak ada fidyah itu maujud. Tidak perlu bayar qada, tidak perlu bayar fidyah. Kita ke alternatif qaul. Mungkin anaknya merasa enggak enak hati ya. Masa sih ayahku utang ya enggak dibayar. Wa fi qaulin, ini pendapat yang kedua, wa fi qaulin, dan yaitu tetap di dalam satu pendapat kajam'in, hanya seperti pendapat yang dipilih oleh sebagian besar mujtahidina yang ahli ijtihad semua. Annaha, adapun sesungguhnya itu salatu fardin, itu tuqdo di qada apa salatu fardin anhu atas nama si Zaid. Pendapat yang kedua dipelopori oleh jam'in mujtahidin ya, itu diqada salatnya tapi tidak perlu bayar fidyah. Landasannya apa? Li khabaril Bukhari, karena ada hadis dari Imam Bukhari wa ghairi, dan selain Bukhari. Wa min thamma, dan dari arah situ ada haditsul Bukhari, ikhtarahu, telah memilih kepada itu qaul tsani, siapa jam'un, segolongan min a'immatina, yang tetap dari imam kita mazhab Syafi'i. Wa fa'ala, dan telah mengerjakan bihi dengan itu qaul siapa As-Subki, Taqiyuddin As-Subki, an ba'di aqribihi, dari sebagian kerabatnya Taqiyuddin As-Subki. Jadi di sini tabarruk ya. Misalnya Zaid punya anak, Zaid wafat, banyak utang salat. Kalau pendapat yang pertama la qada'a wala fidyata, kalau misalnya ada utang salat enggak usah ngupahin orang buat bayar salat, utang sendirinya aja yang bayarin, lunasin. Misalnya Zaid punya utang sama si Umar, bayarin dulu ya. Untuk salat misalnya yang tertinggal hutang sama Allah itu ada tasamuh ya. La qada'a wala fidyata, lunasin dulu ke utang si Umar ya. Itu
syariat seperti itu mengaturnya. Wa fa'ala bihi as-Subki an ba'di aqribihi, dari sebagian kerabatnya Imam as-Subki. Pendapat yang kedua yang menyatakan tabarru, ikhlas karena Allah, misalnya si anak membayarkan qada salat dari ayahnya yang sudah wafat, itu tabarru, ikhlas karena Allah, dan ini dilaksanakan oleh Imam Taqiyuddin as-Subki. Pendapat yang ketiga, memang sholatnya dikodok, tapi ada upah dari warisannya si Zaid ini. Ya, ini masih kaul kedua ya, naqala Ibnu Barhan. Wa naqala, dan telah menukil siapa Ibnu Barhana, Ibnu Barhan, kita kenalan dulu dengan Ibnu Barhan, yang lahir pada tahun 444 Hijriah dan wafat pada tahun 518 Hijriah. Nama lengkap beliau adalah Abul Fathi Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Barhan. Punya karya beliau adalah Al-Wusul ila Al-Usul ya. Beliau lahirnya di kota Baghdad. Dan Ibnu Barhan ini adalah sahabat dari Imam Al-Ghazali, di mana pertemanan beliau ini tertulis dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab, juz 1 halaman 43. Orangnya sangat cerdas luar biasa ya. Di antaranya dalam ilmu usul karya beliau adalah Al-Basit, Al-Wasit, Al-Awsat, Al-Wajiz. Kita lanjutkan. Ibnu Barhan menukil Anil Qadimi, dari qaul Qadim Imam Syafi'i, annahu, kepada sesungguhnya kelakuan, yaitu yalzamu, wajib, al-waliya, kepada wali mayit, misalnya anaknya atau yang mewakili, in khalafa, jika meninggalkan siapa mayit, yakni si Zaid, tirkatan, kepada harta warisan. Apa yang wajib itu? Ayusolliya, bahwasanya salat siapa wali, anhu, atas nama si Zaid, kasomi, halnya tetap seperti puasa. Ibnu Barhan menyatakan salat itu kias kepada puasa Ramadan tentunya. Ketika puasa Ramadan si mayitnya ini punya hutang, maka bayar diganti dengan puasa, diqadha ya. Hanya saja nanti jalurnya tirkah. Misalnya si Zaid punya anak namanya Bakar berinisiatif, bapak punya uang banyak nih, harta warisan, berhubung bapak punya utang sholat dulu ya, ini utang yang sama manusia udah lunas, tinggal utang sama Allah. Dipanggillah teman-temannya, circle-nya, kamu saya upahin buat kodok sholat bapak saya, Bapak Zaid, kata si Bakar. Nah di situ. Jadi statusnya adalah tuqdo walam tufda, tapi jalurnya dari tirkah. Kemudian pendapat yang ketiga ya. Wa fi wajhina alaihi katsirun min ashabina annahu yut'imu an kulli salatin muddan. Pendapat yang ketiga itu tidak dikodok tapi langsung fidyah aja ya. Jadi tidak perlu repot. Wa fi wajhin, dan yaitu tetap dalam suatu pendapat, alaihi, yang yaitu tetap atas wajhin, katsiruna, adapun banyak sekali, min ashabina, yang tetap dari ashab mazhab kita, mazhab Syafi'i, annahu, adapun lafaz annahu, sesungguhnya annahu yut'imu an kulli salatin muddan, annahu, sesungguhnya waliul mayit, yaitu yut'imu, memberikan makan siapa waliul mayit, an kulli salatin, dari setiap salat, muddan, 1 mud ya, atau kisaran 0,675 kg, atau dibulatkan menjadi 0,75 gram, jadi sekilo kurang seperempat itu dari beras, terhitung untuk 1 kali sholat, an kulli sholatin muddan. Itu lebih simpel pendapat yang keempat, tapi lebih simpel lagi pendapat yang pertama. Kita ulangi terkait
man mata wa alaihi salatu fardin, ini ada 3 pendapat ya di sini. Pendapat yang pertama qaulul jumhur, yaitu tidak ada qada dan tidak ada fidyah. Pendapat yang kedua, dikodok sholatnya tapi tidak bayar fidyah. Jalurnya ada yang tabarru ikhlas, yaitu Imam As-Subki pendapatnya. Yang kedua, kodok tapi dibayar diupahi lewat tirkah, ini pendapat dari Ibnu Barhan. Dan yang kaul yang ketiga itu lam tuqdo tapi tufda, tidak dikodok tapi langsung dibayar fidyah saja 1 mud untuk 1 kali sholat. Ini dipilih oleh ashab Syafi'iyah. Sampai di sini dulu, wallahu a'lam bishawab.